Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai kompetensi dasar dinamika kependudukan bab kualitas penduduk dan juga indeks pembangunan manusia atau disingkat dengan IPM. Kualitas penduduk digunakan sebagai indikator suatu negara, yang mana jika kualitas penduduknya tinggi, maka indikator negara tersebut menjadikan negara itu menjadi negara maju. Sedangkan kualitas penduduk yang rendah itu menunjukkan indikator bahwa negara tersebut merupakan negara yang sedang berkembang. Nah, kualitas penduduk di sini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor kualitas penduduk itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga pendapatan suatu penduduk atau negara tersebut. Pendapatan. Nah, kemudian kualitas penduduk di sini dibagi menjadi beberapa kriteria. Ada 4 kriteria kualitas penduduk. Yang pertama, kualitas penduduk menurut tingkat pendidikan. Nah, menurut tingkat pendidikannya, penduduk dapat dikelompokkan menjadi penduduk buta huruf dan penduduk melek huruf. Ada penduduk buta huruf dan penduduk melek huruf. Maksudnya, penduduk yang buta huruf itu adalah penduduk yang tidak bisa membaca, menulis, sedangkan penduduk yang melek huruf yaitu penduduk yang bisa membaca dan menulis. Nah, penduduk melek huruf dapat dikelompokkan lagi menurut tingkat pendidikannya, seperti kelompok yang tidak bersekolah. Jadi mereka tidak sekolah tetapi mereka bisa membaca atau menulis. Kemudian ada yang tidak tamat sekolah dasar, ada yang tamat sekolah dasar SMP, tamat sekolah SMP, kemudian tamat sekolah SMA, tamat perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Tingkat pendidikan ini berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, tingkat pendidikan yang tinggi memungkinkan penduduk mengolah sumber daya alam dengan baik. Di samping itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan penduduk dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, sehingga taraf hidupnya meningkat. Sebaliknya, jika tingkat pendidikannya itu rendah, dapat menyebabkan lambatnya atau kenaikan taraf hidup dan menghambat proses pembangunan suatu negara. Nah, beberapa hal yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia itu meliputi yang pertama ada kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Kemudian pendapatan penduduk yang rendah sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, tidak meratanya ketersediaan sarana pendidikan. Jadi sarana yang dimaksud adalah gedung sekolah, ruang kelas, buku-buku, alat praktikum, ataupun guru yang berkualitas. Untuk itu, perlu adanya peningkatan pendidikan penduduk. Maka pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah-langkah seperti membangun sekolah di daerah terpencil atau di daerah pelosok. Kemudian bisa memperbaiki dan menambah jumlah alat-alat praktikum seperti laborat, perpustakaan, dan buku-buku pelajaran. Yang kedua, kriteria kualitas penduduk menurut tingkat kesehatan. Jadi, salah satu tolak ukur untuk menilai kualitas penduduk suatu negara itu adalah tingkat kesehatannya. Penduduk suatu negara dikatakan berkualitas tinggi jika tingkat kesehatannya juga tinggi. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan penduduk Indonesia ini masih tergolong rendah. Karena dipengaruhi oleh faktor makanan yang kurang bergizi, lingkungan yang kumuh, pola hidup yang tidak sehat, fasilitas kesehatan yang masih kurang memadai, dan juga ketersediaan tenaga medis yang masih sedikit atau tidak merata. Nah, langkah-langkah yang harus diambil pemerintah dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, itu bisa memperbanyak jumlah dan meningkatkan fungsi rumah sakit, puskesmas, dan sarana kesehatan lainnya. Selain itu, menambah jumlah serta menaikkan kualitas tenaga medis.
dan juga menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dan kebersihan lingkungan, serta mengadakan program imunisasi massal secara murah atau gratis. Yang ketiga, kriteria kualitas penduduk menurut mata pencaharian. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan, maka kualitas tenaga kerja pun semakin meningkat sehingga lapangan kerja dapat terisi oleh tenaga kerja berkualitas baik. Yang keempat, ada kriteria kualitas penduduk menurut pendapatan. Yang dimaksud di sini adalah setiap manusia itu pasti memerlukan sandang, pangan, dan papan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Sandang dan pangan dapat diperoleh melalui bekerja atau berusaha. Ketika seseorang bekerja, dia akan mendapatkan upah atau gaji. Besar penghasilan dapat mempengaruhi taraf hidup seseorang. Makin tinggi penghasilannya, maka makin tinggi pula taraf hidup seseorang. Taraf hidup suatu negara dipengaruhi oleh pendapatan rata-rata per kapita negara tersebut. Pendapatan per kapita dipengaruhi oleh besarnya pendapatan ekonomi nasional dalam satu tahun yang disebut dengan GNP atau Gross National Product atau Produk Domestik Bruto dan perkembangan jumlah penduduknya. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, yang mana konsep pembangunan manusia atau IPM ini dapat dijelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Indeks pembangunan manusia dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, atau sering disebut sebagai indeks harapan hidup, yaitu indeks harapan hidup. Kemudian ada pengetahuan, knowledge, yaitu kaitannya dengan indeks pendidikan. Kemudian standar hidup layak atau decent standard of living atau nama lainnya adalah indeks hidup layak. Jadi ketiga ini merupakan dimensi dasar dalam pembentukan pembangunan manusia atau indeks pembangunan manusia. Komponen indeks pembangunan manusia dibagi menjadi 3 macam, yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks pengeluaran. Indeks pengeluaran ini kaitannya dengan pendapatan. Yang pertama, ada indeks pendidikan. Jadi, dalam indeks pendidikan ini, kita dapat ketahui melalui rata-rata lama sekolah. Yang mana rata-rata lama sekolah ini didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Misalnya, si A sekolahnya selama 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Kemudian si B sekolahnya 7 tahun dari TK 1 tahun, kemudian SD 6 tahun. Atau si C sekolahnya selama 9 tahun dari SD sampai dengan SMP. Dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai contoh. Kemudian yang kedua, adanya angka harapan lama sekolah. Angka harapan lama sekolah. Jadi, angka harapan lama sekolah ini didefinisikan lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Jadi, diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Jadi untuk sekolah SD itu minimal umurnya 7 tahun ke atas. Angka ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan. Kemudian indeks kesehatan. Indeks kesehatan ini bisa dilihat melalui angka harapan hidup
saat lahir. Angka harapan hidup saat lahir. Jadi, angka ini didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, sehingga mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kemudian yang ketiga, indeks pengeluaran atau pendapatan. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat secara real dengan tahun dasar 2012. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas, di mana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non-makanan. Ada perbedaan metodologi IPM yang lama dan yang baru. Menurut indikatornya, angka melek huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah, sedangkan produk domestik bruto atau PDB per kapita diganti dengan produk nasional bruto atau PNB per kapita. Kemudian berdasarkan metode perhitungannya, metode agregasi diubah menjadi rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Jadi pada IPM yang lama itu menggunakan rata-rata aritmatik, sedangkan metodologi IPM pada yang baru itu menggunakan rata-rata geometrik. Kemudian, manfaat IPM itu digunakan sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia. Yang kedua, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Kemudian yang ketiga, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator atau alat ukur dalam penentuan dana alokasi umum. Itu saja yang saya sampaikan untuk hari ini. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.